Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, pemirsa Salaf Ittiba TV rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan yang berkaitan dengan bid'atu al-ihtifal bil maulid an-nabawi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bid'ahnya peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menjelaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis Hafizahullah Ta'ala. Seperti misalnya kemarin sudah kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana kewajiban seorang muslim, dia harus mencintai Nabi SAW melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kita telah sampaikan tentang kedudukan Nabi SAW, bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita sampaikan juga berkaitan dengan ciri atau tanda bukti cinta kepada Nabi SAW, yaitu dengan ittiba, mengikuti tuntunan beliau. Kemudian kita sampaikan juga bahwa kaidah yang telah disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman, yaitu al-aslu fil ibadah al-man'u wal hadar. Secara asal hukum melaksanakan suatu ibadah itu adalah terlarang, tercegah, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Kemudian juga kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu al-bid'ah innama takunu fid din. Kebid'ahan itu hanya terjadi dalam perkara-perkara agama, baik itu tujuan dari ibadah tersebut atau sarananya, itu juga bisa terjadi kebid'ahan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas permasalahan yang keenam, yaitu kullul bid'ah dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Maksudnya semua bid'ah di dalam agama itu sesat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang masyhur. Nabi SAW mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bahwa seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang baru di dalam agama. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan kullu, semua bid'ah itu adalah sesat. Demikian juga athar yang datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya baik. Demikian juga apa yang datang dari Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam agama ini
kebid'ahan, kemudian dia menganggap itu sebagai bid'ah yang baik, atau yang sebagian orang mengatakan di zaman sekarang bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat. Dan dalil-dalil lain yang semuanya menunjukkan bahwa bid'ah itu dalam agama semuanya dihukumi sebagai kesesatan. Namun sebagian orang berusaha untuk menyatakan tidak semua bid'ah sesat, tapi ada namanya bid'ah yang baik atau yang disebut dengan bid'ah hasanah. Mereka membawakan beberapa dalil yang dikira sama mereka mendukung argumentasinya tentang adanya bid'ah hasanah ini. Nah, ini yang coba akan kita bahas. Syubhat-syubhat orang-orang yang memperbolehkan atau yang melegalkan adanya bid'ah hasanah. Syubhat yang pertama, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau ketika di zaman tersebut mengadakan salat tarawih secara berjamaah di bulan Ramadan dalam jumlah yang besar. Kemudian setelah itu Umar ibn Khattab mengatakan ucapan ini disangka oleh mereka sebagai legalisasi bid'ah hasanah. Apa ucapan tersebut? Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadi. Sesungguhnya ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ini kata mereka menunjukkan bahwa ada namanya bid'ah hasanah. Maka dijawab oleh para ulama Ahlus Sunnah, dibantah oleh mereka dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa ucapan siapapun apabila bertentangan dengan firman Allah dan dengan sabda Nabi SAW, maka kewajibannya adalah mendahulukan firman Allah dan sabda Nabi. Kainan man kana, siapapun dia. Seandainya memang Umar ibnul Khattab, kita tekankan seandainya memang Umar ibnul Khattab ini mengatakan demikian untuk membantah sabda Nabi SAW yang mengatakan semua bid'ah sesat. Seandainya tujuannya Umar adalah untuk membantah beliau, maka tetap yang kita ambil adalah sabda Nabi SAW. Karena lisan kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan di antara makna Muhammad dan Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan apa yang keluar dari lisan beliau. Ini kalau kita menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Umar, memang Umar sengaja ingin menabrak hadis Nabi SAW, tetap hadis Nabi yang kita ambil. Itu kaidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan di atas Allah dan Rasulnya, siapapun dia. Nah, kemudian bantahan yang kedua, ternyata Umar ibn Khattab, karena beliau memang adalah sahabat yang mulia, mustahil Umar ibn Khattab mengucapkan sesuatu yang tujuannya adalah untuk menentang hadis Nabi SAW, itu mustahil. Maka kemudian apa maknanya Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini? Maka maknanya adalah bid'ah yang dimaksud oleh Umar ibn Khattab adalah bid'ah dari sisi bahasa. Karena bid'ah dari sisi bahasa ini bermakna sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Nah, kalau kita memang melihat sejarah, sebelum Umar ibn Khattab adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya adalah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin ketika itu. Di zaman Nabi dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah didapati ada sholat taraweh yang dikerjakan dalam jumlah yang besar. Di zaman Nabi terjadi sholat taraweh secara berjamaah hanya beberapa malam saja. Kemudian Nabi SAW di malam-malam berikutnya tidak keluar rumah karena khawatir Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan sholat taraweh dan para sahabat tidak mampu melaksanakannya. Kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq karena beliau disibukkan dengan peperangan-peperangan yang terjadi di zaman tersebut, memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, maka belum ditemukan atau belum diadakan sholat taraweh secara besar-besaran. Baru kemudian di zaman Umar ibn Khattab diadakan sholat taraweh secara berjamaah
dalam jumlah yang besar. Maka kalau dilihat dari sisi syar'i, salat tarawih secara berjamaah ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Maka berarti itu bukan bid'ah secara syar'i. Namun secara bahasa itu bid'ah. Kenapa? Karena bagi rakyatnya Umar yang notabene mereka mayoritasnya adalah para tabi'in, orang-orang yang tidak mendapati zaman Nabi SAW, mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Umar dengan mengumpulkan manusia, kemudian melaksanakan sholat tarawih secara besar-besaran, mereka menganggap ini sesuatu yang baru bagi rakyatnya Umar ibn Khattab. Tapi dari sisi syariat, itu bukan sesuatu yang baru. Karena telah ada contohnya dari Nabi SAW. Dan Umar berani melakukan hal demikian karena Umar memandang apa yang dahulu dikhawatirkan oleh Nabi SAW, yaitu disyariatkannya, diwajibkannya sholat tarawih secara berjamaah, itu sudah tidak ada kekhawatiran itu di zaman Umar. Karena wahyu sudah tidak lagi turun, wahyu sudah terputus sejak wafatnya Nabi SAW. Ya, ini berarti menunjukkan bahwa apa yang dimaksud oleh Umar ibn Khattab adalah bukan bid'ah secara syar'i, namun bid'ah secara lughawi, secara bahasa. Kemudian syubhat yang kedua di antara orang-orang yang melegalkan adanya bid'ah hasanah, yaitu mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jarir ibn Abdullah, anna unasan dakhalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana 'alaihi atharul faqr. Diriwayatkan bahwa ada sekelompok manusia yang fakir, mereka mendatangi rumah Nabi SAW. Falamma ra'ahumun Nabi SAW da'a ila shadaqah. Ketika Nabi melihat ada sebagian manusia yang fakir, maka Nabi mengajak para sahabat-sahabat untuk bersedekah. Faqama rajulun wa hamala sadaqatan kada alla yahmilaha li thiqaliha fatasaddaqa fatataba'an nasu 'ala sadaqah. Kemudian ketika Nabi memerintahkan mereka untuk bersedekah, ada seseorang yang bangkit untuk memulai mencontohkan, ya, dia memberikan sedekah kepada Nabi SAW. Maka kemudian perbuatannya ini diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Nabi mengatakan kalimat yang dianggap oleh orang-orang sebagai bentuk melegalkan adanya bid'ah hasanah. Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mensunnahkan sesuatu yang baik, sunnah yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dia sendiri dan pahalanya orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat dan tidak memutus atau tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nabi mengatakan tadi, sanna fil islami sunnatan hasanah. Mensunnahkan sunnah hasanah. Nah, itu berarti mengadakan sesuatu yang baru, tapi itu hasanah. Ya, ini mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rais mengatakan, ya Allah, kaifa tabat nafsukum wastaqamat afhamukum ala an taz'amu anna fid dini bid'atan hasanan istidlalan bihadal hadis. Beliau kaget, heran. Beliau seraya mengatakan, ya Allah, bagaimana bisa pemahaman kalian, jiwa-jiwa kalian, akal-akal kalian, kok bisa memahami hadis ini sebagai dalil tentang adanya bid'ah hasanah? Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mensunnahkan, bukan membid'ahkan, tidak mengadakan bid'ah di dalam agama, tapi Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan. Nabi mengatakan sunnah. Kok bisa kalian putar balikkan bahwa yang dimaksud Nabi SAW adalah bid'ah hasanah? Kemudian yang kedua, bantahannya, kalau Anda melihat redaksi hadis ini, yaitu berkaitan dengan sedekah. Sedekah itu ada dalilnya di dalam syariat kita. Sahabat ini ketika bersedekah kemudian diikuti oleh manusia yang lain, ditiru oleh manusia yang lain, maka jelas maknanya bahwa barang siapa yang memberi contoh dengan contoh yang baik,
Dan contoh yang baik ini sudah ada syariatnya di dalam Islam. Bukan dia ngarang-ngarang ibadah sendiri. Ini kadang pendalilan-pendalilan mereka ini aneh, lucu. Dari satu sisi, kesian dari satu sisi. Gemes dari sisi yang lain. Kok bisa itu loh? Dalil seperti ini dijadikan sebagai hujjah untuk mendukung adanya bid'ah hasanah. Kemudian, syubhat yang ketiga, yaitu apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanah fahuwa 'indallahi hasan." Kata Abdullah bin Mas'ud, apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, apa-apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai sebuah hal yang baik, maka berarti itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, berarti kalau kaum muslimin memandang bahwa maulid Nabi itu baik, maka berarti itu baik di sisi Allah. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanah. Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka berarti itu baik di sisi Allah. Jawaban dari syubhat ini, bantahan dari syubhat ini, dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, sebagaimana yang tadi bantahan kepada syubhat yang pertama, yaitu tentang Umar ibn Khattab. Yaitu siapapun yang mengucapkan suatu ucapan, kalau memang tujuannya adalah untuk membantah hadis Nabi SAW, maka tertolak ucapannya. Tetap kita mengambil sabda Nabi SAW. Ini sekali lagi, apabila memang tujuannya Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian untuk membantah hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Tapi ternyata tidak. Abdullah bin Mas'ud sahabat yang mulia. Nggak mungkin beliau mengeluarkan statement tujuannya adalah untuk membantah hadis Nabi SAW. Kalla abada. Tidak akan mungkin hal itu terjadi. Bantahan yang kedua, bahwa kalau kita melihat secara utuh hadis ini, maka yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud ini adalah khusus para sahabat Nabi SAW. Kalau kita mau baca hadisnya, Nabi SAW atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Innallaha nadhara fi qulubi bani Adam, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubi bani Adam. Allah melihat kepada hati-hati manusia, anak Adam. Dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling baik di antara semua manusia. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Nabi Muhammad SAW fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia yang lain setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mendapati bahwa yang terbaik di antara mereka adalah hatinya para sahabat Nabi SAW. Fastafahu li suhbati nabiyhi, maka Allah memilih para sahabat untuk menemani Nabi SAW. Barulah kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka berarti itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dimaksud para sahabat, bukan keumuman kaum muslimin. Kemudian bantahan yang ketiga, justru dalil ini adalah menguatkan dalil ijma', bahwasanya apa yang disepakati oleh para sahabat itu adalah hujjah. Karena tidak mungkin para sahabat itu bersepakat di atas keburukan. Maka kalau sahabat mengatakan itu baik, maka berarti itu juga ijma', maka berarti itu ijma' dan itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tanya, apakah para sahabat sepakat perbuatan maulid Nabi itu baik? Maka jawabannya, para sahabat tidak mengenal adanya maulid Nabi SAW. Sekian ribu sahabat, sekian ribu tabi'in, sekian ribu tabi'ut tabi'in. Tidak ada satupun di antara mereka yang terbetik bahwasanya ada dalil-dalil di dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang bisa digunakan untuk pendalilan maulid Nabi SAW. Kemudian bantahan yang keempat, bahwasanya yang dimaksud ma ra'ahul muslimuna hasanah fahuwa indallahi hasanah. Kalau yang dimaksud adalah semua kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, yaitu
apa yang dipandang baik oleh mayoritas kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Kalau ini dibenarkan pemahamannya, kacau. Sekarang kita lihat kaum muslimin, mereka semua banyak yang terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Banyak terjatuh dalam kesyirikan, banyak terjatuh dalam kebid'ahan. Apakah karena mereka mayoritas dan mereka memandang itu baik, maka berarti itu baik juga di sisi Allah? Maka berarti kebenaran agama ini relatif, tidak absolut. Bisa jadi kaum muslimin di satu negeri memandang itu baik, tapi di negeri yang lain itu tidak baik. Di negeri yang lain dianggap baik, maka di negeri ini kaum muslimin menganggapnya itu sesuatu yang tidak baik. Seperti Maulid Nabi ini. Kaum muslimin di Indonesia mayoritas mengatakan itu perbuatan baik. Tapi coba lihat di Saudi Arabia misalnya, yang katanya negeri Wahabi. Ya. Mereka mengatakan di sana, mereka menganggap bahwa Maulid Nabi SAW perbuatan yang tidak baik. Masuk dalam bid'ah di dalam agama. Lantas mana kebenaran agama yang katanya agama itu satu? Ya, kebenaran itu satu. Nah, ini sekali lagi tidak boleh dijadikan sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Nah, ini pendalilan yang ngawur. Tapi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ringkaskan di sini dari apa yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Beliau membawakan di masalah yang ketujuh, fahmus salaf hujjah. Pemahaman para salaf itu adalah hujjah. Pemahaman para salafus soleh itu merupakan hujjah di dalam agama. Karenanya kita senantiasa menyeru kaum muslimin untuk memahami agama ini dengan pemahaman para salafus soleh. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk kita beragama dengan pemahaman mereka. Allah berfirman, dalil yang pertama dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Itulah kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Maka syarat masuk surga adalah dengan mengikuti pemahaman para sahabat. Ya, ini dalil yang pertama tentang pemahaman sahabat itu adalah hujjah. Kemudian dalil yang kedua, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. As-sadiq, orang-orang yang jujur. Ketika ayat ini turun, tidak ada yang disebut dengan as-sadiqin kecuali para sahabat Nabi. Allah memerintahkan wa kunu ma'as-sadiqin. Kalian hendaklah bersama orang-orang yang jujur itu, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dalil yang ketiga, Allah berfirman dalam surah Ali Imran atau surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana iman kalian, maka mereka mendapatkan petunjuk. Apabila mereka beriman sebagaimana keimanan kalian. Ketika ayat ini turun, tidak ada yang disebut kalian kecuali para sahabat Nabi SAW. Ya, maka ini merupakan dalil wajibnya kita memahami agama dengan pemahaman mereka. Allah juga mengancam. Dalil yang keempat dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang penjelasan kepadanya, setelah dijelaskan kepadanya, dan dia memilih jalan lain selain jalannya orang-orang beriman. Memilih jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, tidak ada yang disebut orang-orang yang beriman di zaman tersebut kecuali sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka apa ancamannya kalau kita coba milih jalan lain, milih pemahaman lain selain pemahaman para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia terombang-ambing di atas kesesatannya. Di akhirat wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam dan itu seburuk-buruknya tempat.
Diancam oleh Allah. Bagi yang tidak memahami agama dengan pemahaman para sahabat, maka diancam dengan neraka. Nah, ini perlu untuk meluruskan orang-orang yang ngotot tentang bolehnya maulid Nabi SAW. Mereka bawakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Ketika ditanya apa dalilnya maulid, Allah berfirman ini, Allah berfirman ini, Allah berfirman ini. Mereka bawakan 1000 ayat katakanlah. Nabi bersabda ini, Nabi bersabda ini, Nabi bersabda ini. Mereka bawakan ribuan bahkan jutaan hadis sekalipun. Maka satu yang kita tanya, apakah ada di antara para sahabat yang memahami ayat tersebut seperti pemahamanmu? Kita ambil contoh misalnya, mereka berdalil dengan firman Allah tentang bolehnya maulid Nabi, yaitu Allah berfirman, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ. Dan peringatkanlah mereka, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah, yaitu tentang nikmat-nikmat Allah. Dan di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW atau dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maka kita disuruh untuk memperingati nikmat Allah berupa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tayyib, kita jawab, apakah para sahabat nggak pernah baca ayat itu? Apakah para salaf tidak pernah membaca ayat yang barusan kau baca itu? Kalau Anda mengatakan para salaf tidak pernah membaca, ini musibah. Kalau Anda katakan para salaf pernah membaca ayat tersebut, maka pertanyaan yang kedua, apakah ada di antara para salaf yang memahami bahwa ayat tersebut ternyata adalah dalil untuk melaksanakan, merayakan maulid Nabi SAW? Tidak ada para salaf yang berucap seperti itu. Para sahabat, para tabi'in, jumlahnya bukan 1-2 orang, tapi ribuan. Kok bisa mereka ngeblank semuanya, nggak kepikiran? Apakah ketika mereka dibangkitkan di zaman sekarang, ini para salaf ini, sahabat-sahabat ini, Abu Bakar, Umar, ketika mereka dibangkitkan di zaman sekarang, diperlihatkan orang-orang di zaman sekarang yang menggunakan ayat-ayat itu untuk pendalilan maulid Nabi SAW, akankah Abu Bakar dan Umar saling tolah-toleh mengatakan, iya ya, ngapain dulu kita nggak kepikiran? Kok nggak kepikiran kita kalau ayat ini ternyata adalah untuk merayakan maulid Nabi SAW? Maka apakah para salaf tidak lebih tahu tentang makna ayat itu dibanding orang-orang di zaman sekarang yang menggunakan ayat tersebut, menunggangi dalil-dalil tersebut untuk melegalkan bid'ah maulid Nabi SAW? Ya, maka pemahaman salaf itu adalah hujjah. Dan beliau membawakan dalil-dalil yang lain di sini. Tapi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ke-8 yaitu hujjiyatus sunnati tarkiyah. Yaitu yang berkaitan dengan istilah para ulama sunnah tarkiyah. Ya, sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Kata beliau, annahu kama anna fi'lan Nabi SAW sunnah, fakadzalika tarkuhu sunnah. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW itu disebut sunnah, maka Nabi ketika tidak mengerjakan sesuatu, tidak mengamalkan sesuatu, itu juga disebut sunnah. Saya ulangi, sebagaimana kita mengatakan Nabi ketika melakukan ini, Nabi ketika melakukan itu disebut sunnah. Demikian juga ketika Nabi tidak melakukan ini dan tidak melakukan itu juga disebut sunnah. Nah, ini disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah meninggalkan. Kalau yang pertama tadi disebut sunnah fi'liyah, yaitu Nabi mengerjakan suatu perbuatan yang kemudian menjadi sunnah. Nah, kalau sunnah tarkiyah, Nabi meninggalkan, tidak mengerjakan perbuatan tersebut. Padahal ada keperluan, ada motivasi. Dan tidak ada yang mencegah Nabi SAW. Tapi Nabi tinggalkan, tidak mengerjakan hal tersebut. Ini disebut dengan sunnah tarkiyah. Di antara pendalilan para ulama tentang adanya sunnah tarkiyah ini, yaitu yang pertama, kullu dalilin fit tiba'i wa ta'atin Nabi SAW fa innahu yushmalu fi'lahu lil ibadati wa tarkuh lil ibadat. Kata beliau, semua dalil-dalil yang memerintahkan untuk kita ittiba kepada Nabi, untuk kita taat kepada Nabi SAW, ya banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan perintah untuk kita mentaati Nabi SAW. Allah misalnya mengatakan,
Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Perintah untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perintah yang menunjukkan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga itu termasuk di dalamnya taat. Ketika Nabi melakukan suatu perbuatan, kita mencontohnya. Demikian juga ketika Nabi meninggalkan suatu perbuatan, kita juga mencontohnya. Jadi bukan cuman apa yang dilakukan Nabi saja yang kita contoh, tapi apa yang ditinggalkan Nabi SAW itu juga kita contoh. Ya. Kemudian pendalilan yang kedua, yaitu apa yang disebutkan pada pertemuan yang lalu tentang Umar Abu Bakar As-Siddiq di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Para sahabat ketika itu ragu bagaimana mereka bisa melakukan suatu perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Awalnya mereka ragu. Apa pendalilan mereka? Kenapa kok mereka sampai ragu untuk membukukan Al-Quran? Itu dari sunnah tarkiyah. Nabi SAW tidak membukukan Al-Quran. Nabi meninggalkan untuk membukukan Al-Quran. Maka itu dijadikan dalil oleh para sahabat untuk tidak membukukan Al-Quran sebelumnya. Meskipun nanti pada akhirnya para sahabat membukukan Al-Quran. Itu disebabkan karena mereka memandang bahwa dahulu di zaman Nabi memang belum perlu untuk membukukan Al-Quran. Karena wahyu masih turun, masih ada nasikh dan mansukh. Ya, kemudian para sahabat itu banyak di antara mereka yang menghafal Al-Quran. Belum butuh untuk dibukukan. Namun ketika di zaman Abu Bakar, baru muncul kebutuhan untuk dibukukan Al-Quran, tatkala banyak di antara para huffaz, para penghafal-penghafal Al-Quran itu meninggal di medan peperangan. Kemudian dalil yang ketiga, adanya sunnah tarkiyah, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, tentang 3 orang yang bertamu ke rumah Nabi SAW bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Tatkala dijelaskan oleh salah satu istri beliau, maka mereka ini seakan-akan meremehkan. Seakan-akan mereka mengatakan kok biasa-biasa saja ya ibadahnya Nabi ini. Dikira sing wah luar biasa gitu. Ternyata biasa ibadahnya Nabi. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, wa aina nahnu min Rasulillah qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka wajar kalau Nabi itu ibadahnya biasa. Nah, kita bagaimana yang belum dijamin surga? Kemudian mereka mengatakan, salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fasa usallil lail wala anamu abadan. Adapun aku akan sholat malam semalam suntuk dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, amma ana fasa asumud dahr wala uftiru abadan. Adapun aku akan puasa setiap hari dan aku tidak akan berbuka selama-lamanya. Yang ketiga mengatakan, amma ana fa'atazilun nisa falam atazawwaj abadan. Adapun aku akan tinggalkan perempuan-perempuan dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Tatkala Nabi SAW datang, Nabi mengatakan, amma ana fa inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Kata Nabi, adapun aku ini manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Di akhir hadisnya Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Atau sebelumnya Nabi SAW mengatakan, walakinnani usolli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Akan tetapi kalian lihat, meskipun aku ini orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, aku terkadang juga sholat malam, tapi terkadang aku juga tidak sholat malam. Nah, ini sunnah tarkiyah. Aku terkadang puasa dan terkadang aku tinggalkan puasa. Ini sunnah tarkiyah. Dan aku juga menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang nggak suka dengan sunnahku ini, dia bukan termasuk golonganku. Nah, ini kata para ulama adanya sunnah tarkiyah. Kemudian apa yang diriwayatkan
Ya, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, tatkala beliau mengingkari sekelompok manusia yang sedang zikir berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka dari sisi sunnah tarkiyah, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi punya kemampuan untuk mengerjakannya. Ada motivasi juga, karena Nabi itu orang yang paling butuh berzikir kepada Allah. Dan ada kesempatan juga untuk melakukan zikir tersebut. Sarananya ada, medianya ada, keinginan juga ada, artinya motivasinya ada. Tapi tidak ada pencegah, tidak ada yang menghalangi Nabi untuk tidak berzikir dengan kerikil-kerikil itu. Nah, tapi apa yang menyebabkan, apa gerangan yang menyebabkan Nabi SAW tidak berzikir dengan cara seperti itu? Artinya ketika Nabi meninggalkan perbuatan itu, yaitu zikir dengan kerikil-kerikil, itu berarti sunnah tarkiyah. Padahal Nabi mampu. Ya. Ini pendalilan tentang adanya sunnah tarkiyah. Dan dalil-dalil lain yang banyak. Maka dengan demikian, Maulid Nabi SAW itu gugur dari sisi sunnah tarkiyah. Bid'ah dari sisi sunnah tarkiyah. Kenapa kok Maulid Nabi itu bid'ah dari sisi sunnah tarkiyah? Itu karena yang pertama, annaha fit tarki ta'abbudi la tarkul mubah. Karena Maulid Nabi itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi meninggalkan, tidak melaksanakan Maulid Nabi SAW bukan dalam rangka hal yang mubah. Ini perlu saya jelaskan tentang bedanya meninggalkan sesuatu dalam rangka ibadah dan meninggalkan sesuatu dalam perkara-perkara yang mubah. Nabi SAW meninggalkan untuk makan dob. Sebagaimana datang dalam banyak riwayat, Nabi SAW tidak memakan daging dob, yaitu kadal gurun. Nabi tidak memakan dob itu. Ini tidak termasuk sunnah tarkiyah yang kita bahas. Karena ini dalam masalah hal-hal yang mubah, bukan dalam rangka ibadah. Adapun meninggalkan sesuatu yang itu merupakan bentuk ibadah, nah ini yang sedang kita bahas. Apabila Nabi SAW meninggalkan hal tersebut, maka kalau ada yang mengerjakannya, berarti itu bid'ah. Seperti Maulid Nabi ini. Nabi meninggalkan untuk merayakan hari kelahirannya. Maka itu menjadi sunnah tarkiyah. Apabila dikerjakan, jadilah itu bid'ah. Karena Nabi SAW meninggalkan hal tersebut. Nah, ini penting dipahami tentang adanya sunnah tarkiyah. Sedikit di antara kaum muslimin yang menetapkan adanya sunnah tarkiyah. Mereka taunya sunnah fi'liyah. Apa yang Nabi kerjakan, ya sudah kita kerjakan. Tapi kalau apa yang Nabi tinggalkan, ya kita nggak mesti ngikut. Salah. Apa yang Nabi tinggalkan dari bentuk-bentuk ibadah, padahal Nabi mampu, padahal Nabi punya kesempatan, tidak ada yang mencegah Nabi SAW. Ketika Nabi tinggalkan, maka berarti itu jadi sunnah. Yang menyelisihinya berarti itu bid'ah. Ini kalau kita ulang lagi apa yang kita bahas kemarin, muncul statement-statement dari sebagian orang, Ustadz, Nabi itu tidak ceramah lewat YouTube. Ya, Nabi nggak pernah pakai HP, nggak pernah pakai tablet, nggak pernah pakai mobil. Berarti itu sunnah tarkiyah. Salah. Itu bukan dalam rangka ta'abbud, bukan dalam rangka ibadah. Lagian kalaupun itu dalam rangka ibadah, lagian kalaupun itu ditinggalkan Nabi SAW, itu karena tidak ada hal tersebut di zaman beliau. Tidak ada kamera, tidak ada YouTube, tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Beliau tinggalkan karena memang nggak ada di zaman itu. Berbeda dengan Maulid Nabi. Beliau tinggalkan Maulid Nabi. Padahal ada kesempatan, ada motivasi, tidak ada yang menghalangi Nabi SAW. Maka jadilah sunnah tarkiyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pembahasan inti, yaitu ikhtilaful ulama fi yaumi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perbedaan ikhtilaf di antara para ulama tentang hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita bahas tentang hal itu, saya ingin di sini menukilkan tentang titik temu antara ulama-ulama yang membolehkan
merayakan peringatan hari kelahiran Nabi SAW, dan ulama-ulama yang melarang, antara yang melarang dengan yang membolehkan maulid Nabi SAW. Ada titik temu di antara mereka. Titik temunya apa? Yang pertama adalah dua kubu ini, baik yang melarang atau membolehkan maulid Nabi, mereka itu bertemu dalam kesepakatan. Maulid Nabi tidak ditemukan di 3 generasi awal. Al-Qurun Al-Mufaddalah. Sepakat. Bahkan yang membolehkan, yang mendukung maulid Nabi juga mengatakan demikian. Nanti akan kita nukilkan ucapan-ucapan mereka. Kemudian titik temu kedua, baik yang melarang maulid dan yang membolehkan maulid, semua dasarnya atas cinta kepada Nabi SAW. Yang membolehkan maulid, pasti mereka keluar-keluarnya kita ini maulidan karena cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Taib. Yang melarang maulid Nabi, itu juga dasarnya karena cinta Nabi. Karena menurut mereka yang melarang maulid Nabi, bahwa cinta, puncak dari kecintaan kepada Nabi SAW adalah ittiba, mengikuti saja apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu puncak dari kecintaan kepada Nabi SAW. Manakala Nabi SAW tidak mengerjakan maulid Nabi, dan kita juga ikut tidak mengerjakan maulid Nabi, maka itu bukti cinta. Maka dua ini yang mempertemukan antara yang membolehkan maulid dengan yang tidak membolehkan maulid. Yang pertama, titik temunya tadi adalah sama-sama sepakat maulid tidak ada di zaman Nabi SAW. Kita nukilkan dulu dari para ulama yang melarang maulid Nabi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim, beliau mengatakan, lam yaf'alhu salaf ma'a qiyamil muqtada lahu wa adamil mani'i minhu. Kata beliau, maulid ini tidak pernah dikerjakan oleh para salaf. Padahal ada kebutuhan, ada motivasi, ada kemampuan untuk melaksanakan maulid, dan tidak ada yang mencegahnya. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk tidak mengerjakan maulid Nabi. Walau kana hadha khairan mahdhan aw rajihan lakana as-salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna. Kata beliau, andai kata maulid Nabi ini sesuatu yang baik, kebaikan yang murni, maka tentu para salaf itu yang lebih pertama mengerjakannya. Ini seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Andai kata itu baik, maka tentu mereka yang lebih dahulu melaksanakannya daripada kita. Fahinnahum kanu asyadda mahabbatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu minna. Karena para sahabat ini tidak diragukan lagi, mereka ini adalah orang-orang yang lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Siapa di antara orang di zaman sekarang, ulama sekali bersiapapun, yang berani mengatakan bahwa saya lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada para sahabat, daripada para salaf? Tidak ada manusia yang berucap seperti itu. Bahkan mereka yang membolehkan maulid Nabi SAW tidak mungkin berani mengucapkan kalimat kufur seperti ini. Para sahabat tentu, para salaf yang lebih cinta kepada Nabi SAW. Wahum alal khairil ahras. Dan para salaf itu, mereka itu yang paling semangat untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Ya, para salaf ini orang-orang yang paling semangat untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik. Kok bisa luput? Kok bisa terlewatkan? Kalau memang maulid ini sesuatu yang baik, kok bisa mereka terlewatkan dari mereka? Dan kok bisa orang-orang sekarang yang lebih mendapatkan maulid itu daripada para salaf? Wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'zimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa tiba'i amrih wa ihya'a sunnatihi batinan wa zahiran. Kata beliau, karena sesungguhnya kesempurnaan cinta kepada Nabi SAW, pengagungan kepada Nabi, adalah dengan cara ittiba, mengikuti Nabi SAW, mentaati beliau, mentaati perintah-perintahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, baik yang batin ataupun yang nampak. Wa nashra ma bu'itha bihi, dan menyebarkan risalah yang dengannya Nabi diutus. Wal jihad ala dzalika bil qalbi wal yadi wal lisan. Termasuk bukti cinta, kesempurnaan cinta kepada Nabi SAW adalah dengan berjihad bersungguh-sungguh dengan hati, ya, dengan lisan dan dengan tangan. Fa inna hadhihi
tariqatus sabiqinal awwalin. Inilah jalannya orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat. Minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dari muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, di antara ulama yang melarang maulid yaitu Al-Imam Tajuddin Umar ibn Salim yang lebih masyhur dengan Al-Imam Al-Fakihani. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Maurid fi Amalil Maulid halaman 20 sampai 21, kata beliau, la a'lam li hadzal maulid aslan fi kitabin wala sunnah. Aku tidak tahu ada dalil, ada pijakan tentang maulid ini baik di dalam kitab ataupun sunnah. Wala yanqulu amalahu an ahadin min ulama'il ummah, dan tidak dinukilkan dari para ulama umat ini, tidak ada yang menukil seorang pun tentang amalan maulid ini. Alladzina humul qudwah fid din al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin bal huwa bid'ah. Yang mana para ulama-ulama ini mereka adalah panutan dalam agama dan mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan jalannya orang-orang terdahulu, jalannya para salaf. Bal huwa bid'ah. Justru yang ada maulid ini adalah bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi. Kemudian yang ketiga, Al-Allama Ibnul Hajj rahimahullah dalam kitabnya Al-Madkhal. Beliau mengatakan fa in khala ay amalul maulid minhu ay minas sima wa amala ta'aman wa amila ta'aman faqat wa nawa bihil maulid wa da'a ilaihil ikhwan wa salima min kulli ma taqaddama dzikruh ay minal mafasid fahuwa bid'atun bi nafsi niyyatihi faqat id inna dzalika ziyadatun fid din laisa min amali salafil madin. Kata beliau, apabila maulid ini tidak terdapat di dalamnya musik-musik dan hanya sekedar membagi-bagi makanan, dan dia niatkan maulid ini untuk memberi makan, mengundang saudara-saudaranya untuk memberi makan, dan tidak ada kemungkaran-kemungkaran di dalam maulid ini, maka tetap itu dikatakan bid'ah dari sisi niatnya. Karena ini merupakan bentuk penambahan di dalam agama. Laisa min amalis salafil madin. Itu bukan termasuk amalannya para salaf terdahulu. Lagi-lagi kesepakatan yang sudah kita sampaikan tadi tidak terjadi di zaman para salaf. Tapi ini masih banyak ucapan-ucapan dari para ulama yang melarang maulid Nabi. Rasanya tidak fair kalau kita nggak menukil ucapan ulama-ulama lain yang membolehkan maulid Nabi. Kita fair ya, kita mengatakan benar, ada ulama-ulama yang membolehkan maulid Nabi. Cuman Anda harus fair juga. Mereka yang membolehkan maulid Nabi itu harus mempersyaratkan bahwa di maulid tersebut tidak ada kemungkaran. Di antara kemungkaran yang disinggung oleh mereka adalah ikhtilat. Ya, tercampurnya antara laki-laki dengan perempuan, musik-musik, kemudian syair-syair yang berisi kesyirikan-kesyirikan. Sebagaimana kegiatan-kegiatan maulid yang masyhur dikerjakan oleh kaum muslimin, mereka menyenandungkan qasidah burdah yang dikarang oleh Al-Busiri. Dalam qasidah tersebut jelas mengandung syair-syair yang berisi pengkultusan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, tiada bagiku tempat berlindung dikala musibah datang kepadaku kecuali hanya kepadamu. Berlindung kepada Nabi Muhammad dikala musibah. Padahal Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca di acara Maulid Nabi. Padahal ulama-ulama yang membolehkan Maulid Nabi, mereka mempersyaratkan harus tidak boleh ada kemungkaran di dalamnya. Termasuk kemungkaran ini kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak diperhatikan oleh mereka-mereka yang mengatakan bolehnya maulid Nabi. Nggak fair. Sampaikan kalau itu memang adalah hal yang dilarang bahkan oleh mereka yang merayakan maulid Nabi, membolehkan untuk merayakan maulid Nabi. Kita baca di sini hanya sekedar dalam rangka mempertemukan antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan maulid, mempertemukan titik temu mereka sama-sama mengakui maulid tidak ditemukan di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in.
Kita baca dari Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Husnul Maqsid. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, awwalu man ahdatha fi'la dhalik ay fi'lal maulid sahibu irbal al-malik al-mudaffar. Kata beliau, yang pertama kali ahdatha, mengada-ngadakan perbuatan tersebut, yaitu maulid Nabi SAW, adalah pemimpin irbal, yaitu al-malik al-mudaffar, yaitu Raja Mudaffar. Lihat, beliau sendiri mengakui yang pertama kali melakukan maulid Nabi, memperingati maulid Nabi, beliau tidak mengatakan Nabi Muhammad, Abu Bakar, atau para tabi'in, atau para tabi'ut tabi'in, tidak. Tapi seorang yang bernama Al-Malik Al-Mudaffar. Kemudian berkata Abu Syamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Beliau mengatakan, waman ahsana mabtada'a fi zamanina min hadzal qabil maka yaf'alu bi madinati irbal. Kata beliau, alangkah bagusnya apa-apa yang dikerjakan oleh manusia di zaman sekarang, diada-adakan. Lihat, mabtada'a fi zamanina, apa-apa yang diada-adakan di zaman sekarang, yaitu apa yang dikerjakan oleh manusia di kota Irbil. Ya. Jabarahallahu ta'ala kulla amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sadaqat wal ma'ruf wa idhariz zina was surur ila akhirih. Yaitu mereka merayakan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersedekah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, menampakkan perhiasan, menampakkan kegembiraan dan yang lainnya. Ingat, yang saya tekankan di sini apa? Itu tidak dikerjakan di zaman Nabi SAW, tapi diada-adakan mabtada'a fi zamanina, yang diada-adakan di zaman kita ini. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Ali Qari dalam kitab Al-Mawrid Ar-Rawi fil Maulidin Nabawi, di halaman ke-12, Ali Qari menukil ucapan Imam As-Sakhawi rahimahullah. Beliau mengatakan, aslu amalil maulidis syarif lam yanqul an ahadin minas salafis salih fil quruni thalathatil fadilah. Kata beliau, asal maulid Nabi yang mulia ini tidak dinukilkan oleh seorang pun dari para salafus saleh dari 3 generasi yang utama. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ini yang membolehkan maulid ya. Mengakui tidak dinukilkan oleh seorang pun dari generasi salaf. Wa innama hadatha ba'daha bil maqasidil hasanah. Tapi maulid ini diada-adakan setelah generasi salaf dengan tujuan yang baik. Sekali lagi, Imam As-Sakhawi, Ali Qari mengakui bahwa maulid Nabi tidak ada di zaman Nabi dan para sahabatnya. Padahal mereka ini orang-orang yang membolehkan maulid Nabi. Kemudian yang terakhir, sebelum kita tutup, yaitu ucapan Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Ya, Muhammad bin Alawi al-Maliki dari kota Mekah, rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Haulal Ihtifal bil Maulid. Ini Muhammad bin Alawi al-Maliki adalah sosok yang banyak digunakan, dinukil ucapan-ucapannya untuk melegalkan adanya maulid Nabi, peringatan maulid Nabi. Berkata Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala di kitabnya Haulal Ihtifal bil Maulid halaman ke-19. Perhatikan narasinya. Beliau mengatakan, fal ihtifalu bil maulid wa illam yakun fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa bid'ah. Kata beliau, memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tergolong bid'ah. Walakinnaha hasanah. Akan tetapi itu bid'ah yang hasanah. Terlepas dari ucapan terakhir beliau, dia mengakui sendiri bahwa lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini fair. Ya, mereka juga mengakui sendiri maulid ini tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada part yang ketiga insya Allah tentang perbedaan para ulama soal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perlu kita angkat
Mengingat para ulama itu tidak sepakat kalau Nabi itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Yang masyhur 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan awal Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ya, mereka tidak sepakat dengan hari lahirnya Nabi SAW. Yang sepakat adalah hari Senin. Adapun tanggalnya dan bulannya ini tidak ada kesepakatan di antara para ulama. Padahal kalau memang itu sesuatu yang baik, pasti tanggalnya jelas. Ya, kalau memang Maulid ini adalah sebuah ibadah yang agung, itu pasti tidak ngeblur tanggalnya. Tidak rancu, pasti jelas tanggalnya. Justru yang aneh adalah 12 Rabiul Awal, sepakat para ulama itu adalah hari wafatnya Nabi SAW, tidak ada silang pendapat di antara mereka. Dan lebih aneh lagi, mereka yang getol merayakan Maulid Nabi SAW ini, kita tanya, kenapa kalian kok tidak merayakan haulnya Nabi SAW? Padahal mereka ini paling senang bikin haul Habib Fulan, haul Kiai Fulan, haul Syekh Fulan, memperingati kematian Fulan, setiap tahun diperingati. Maka saya tanya, kenapa Nabi SAW kok nggak ada haulnya? Jawabannya apa? Karena haulnya Nabi bertepatan dengan hari lahirnya Nabi SAW. Gak wani mereka. Ya, inilah kalau kita beribadah tidak di atas dalil dan tidak di atas pemahaman para salaf. Beribadah dengan hawa nafsu. Makanya Allah mengatakan, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apapun yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada perselisihan, pasti ada crash di situ. Namun kalau kita berpegang dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selamat. Insyaallah kita akan mudah untuk memahami agama ini dengan baik. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.